Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, sedang dalam keadaan yang sehat. Materi sejarah kajian bahasa. Kali saya Vivi akan mengisi materi mengenai sejarah kebahasaan Yunani. Nah, kita mulai. Yunani terletak di ujung selatan Semenanjung Balkan, yaitu di bagian timur Laut Tengah. Nah, pada sejak zaman dahulu, Yunani sudah dikenal sebagai negerinya para dewa dan juga tempat lahirnya para filsuf-filsuf terkenal di dunia yang bahkan sampai saat ini pemikirannya masih diakui dan dipercaya oleh banyak orang, khususnya di bidang akademik. Dan ini adalah beberapa gambar pusat pemerintahan Yunani pada saat itu. Nah, untuk membahas mengenai filsuf Yunani, kita tidak boleh melupakan dari masyarakat Yunani itu sendiri. Nah, masyarakat Yunani saat itu menggunakan bahasa sebagai media pengungkapan daya magis. Jadi, pengungkapan daya magis ini mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan para dewa dan kekuatan supranatural lainnya. Seperti yang kita tahu tadi, Yunani adalah negerinya para dewa. Jadi, mereka mempercayai dewa-dewa sebagai tempat untuk meminta ataupun mengabulkan permintaan yang mereka inginkan. Namun, ternyata bahasa itu tidak mampu memberikan apa yang mereka inginkan. Jadi lama-kelamaan bahasa itu tidak lagi memiliki daya magis seperti yang mereka percayai. Jadi karena masyarakat Yunani itu dikenal sebagai orang yang kritis, maka mereka mulai memikirkan bahwa bahasa itu bukan hanya sekedar hembusan nafas saja. Bahasa itu sendiri memiliki bentuk dan makna. Sehingga filsafat Yunani kemudian bergerak dari filsafat alam ke filsafat kebahasaan. Lalu perkembangan mengenai bahasa di Yunani tentunya tidak lepas dari adanya perdebatan mengenai bahasa oleh tokoh-tokoh Yunani. Nah, jadi beberapa perdebatan oleh tokoh-tokoh Yunani ini diantaranya yang pertama, apakah ada hubungan antara bentuk kata dengan acuannya? Yang kedua, bahasa itu vise atau nomos? Yang ketiga, bahasa itu bersifat teratur atau tidak? Jadi mari kita fokus satu persatu mengenai perdebatan oleh tokoh-tokoh Yunani pada saat itu. Nah, yang pertama, kira-kira hubungan bahasa dengan acuan itu apa ya? Nah, dari beberapa tokoh filsuf di Yunani, saya mengambil 3 contoh. Yang pertama ada dari Plato. Plato mengatakan bahwa kata memiliki hubungan dengan benda yang diacunya. Sedangkan Aristoteles yang merupakan murid dari Plato mengatakan sebaliknya, yaitu bahwa bahasa tidak memiliki hubungan dengan kata atau benda yang menjadi acuannya, atau tidak ada hubungan di antara keduanya. Yang ketiga, ada pendapat dari Socrates yang mengatakan bahwa bentuk kata dengan arti adalah persoalan kesepakatan antar pemakai bahasanya. Jadi, adanya hubungan antara bahasa dengan kata yang diajukan kalau menurut Socrates itu tergantung pada masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Jadi muncullah pertanyaan, kemudian muncullah pertanyaan apakah bahasa itu alamiah atau fisik, atau bahasa itu berdasarkan konvensi atau nomos pemakainya. Nah, kita akan beranjak ke mengenai fisik dan nomos itu tadi. Penganut paham bahwa bahasa bersifat alamiah atau fisik menyebut diri mereka sebagai kaum naturalis. Nah, kaum naturalis menyatakan bahwa semua kata pada umumnya mendekati benda yang menjadi acuannya. Lalu, sehingga muncul usaha untuk mencari sumber dari kata tersebut, seperti mencari dan menyusun daftar kata yang berasal dari peniruan bunyi atau disebut dengan onomatopi, serta melihat ciri bunyi fonetis dari kata tersebut. Sedangkan kaum yang mendukung bahwa bahasa merupakan nomos menyebut diri mereka sebagai kaum konvensionalis. Mereka mengatakan bahwa bahasa diperoleh dari tradisi dan kebiasaan pemakainya melalui tacit agreement, atau adanya persetujuan diam di antara para pemakai bahasa tersebut. Karena berdasarkan pada persetujuan pemakainya, kaum konvensionalis mendukung bahwa bahasa itu dapat dilanggar atau dapat berubah
sesuai dengan perkembangan zamannya dan sesuai dengan kesepakatan pemakainya. Lalu kita akan beranjak ke analogi dan anomali. Jadi analogi dan anomali ini merupakan perdebatan lanjutan mengenai bahasa itu visi atau rumus. Analogi dan anomali ini berlanjut pada skala lebih besar, mengenai bahwa bahasa itu kira-kira teratur atau disebut dengan analogi, atau tidak teratur dan mengalami penyimpangan yang disebut dengan anomali. Nah, penjelasan mengenai masing-masing aliran yang mempercayai analogi dan anomali ini diantaranya pengikut aliran analogi menekankan bahwa bahasa itu memiliki struktur seperti gramatika dan bentuk kata yang harus dipatuhi. Sedangkan pengikut aliran anomali menyatakan bahwa bahasa tidak teratur. Mereka mengikuti pandangan kaum naturalis dan menerima suatu bahasa itu apa adanya. Sedangkan perdebatan ini itu menyebabkan bahasan yang ada di dalamnya kemudian ditetapkan menjadi suatu pola-pola yang dalam perkembangannya digunakan sebagai dasar bahasa Latin. Selain itu juga menjadi teori gramatika tradisional dan menjadi pengajaran bahasa di seluruh, khususnya di seluruh Eropa. Nah, beberapa tokoh kajian kebahasaan Yunani yang dapat kita ketahui dan memiliki beberapa pemikiran dalam perkembangan kajian kebahasaan di Yunani, ada Protagoras, ada Plato, dan ada Aristoteles. Nah, baik, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini mengenai sejarah kebahasaan di Yunani. Untuk selanjutnya, atau teman-teman merasa ada yang tadi belum dipahami, materi ini tetap dapat teman-teman lihat di learning aula masing-masing. Terima kasih dan sampai bertemu pada kesempatan lainnya.